Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat santri dimanapun Anda berada? Kita kembali akan membahas tentang polemik yang hari ini sedang ramai. Ya, saudara-saudara kita di Palu sana melaporkan pelecehan yang dilakukan oleh Gus Fuad Ferret terhadap guru tua. Saya pernah ziarah ke Palu, ke makam guru tua, dan saya banyak sekali mempelajari sejarah di sana, dan kulturnya luar biasa ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Polemik ini muncul ketika saudara-saudara kita ingin memperjuangkan guru tua menjadi pahlawan nasional, sebagaimana kami para santri juga sedang memperjuangkan beberapa nama tokoh yang menurut kami layak menjadi pahlawan nasional, tapi sampai hari ini belum menjadi pahlawan nasional. Padahal murid-murid beliau sendiri sudah banyak jadi pahlawan nasional. Siapakah beliau? Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Santrinya beliau saja sudah banyak menjadi pahlawan nasional. Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, dan lain-lain. Tetapi sampai hari ini beliau sendiri belum didaulat ya menjadi pahlawan nasional. Padahal jelas karyanya, buku-bukunya, sumbangsih terhadap Republik ini sudah besar, sudah kelihatan dan diakui oleh semua orang. Bukan hanya warga Madura, bukan hanya orang Jawa, tapi nasional mengakuinya. Tapi sampai hari ini belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Jadi teman-temanku di Palu sana atau santri-santrinya guru tua yang keinginannya belum kesampaian, ya gak usah marah-marah ya. Ada banyak sekali juga sedang dalam proses. Tetapi bedanya kalau Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani ini ya tidak kontroversial. Semua orang mengakuinya ya, asli Nusantara. Gagasan-gagasan tentang bagaimana memerdekakan Republik Indonesia jelas. Ya, jelas. Saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, tetapi penting ya menjadi catatan bagi teman-teman yang mungkin hari ini sedang memperjuangkan tokohnya atau ulama belum terrealisasi. Kenapa? Standar untuk menjadi pahlawan nasional ini kan bukan sekedar kealiman, bukan sekedar pinter, bukan sekedar berapa jumlah santrinya, tetapi apa sumbangsih terhadap Republik ini. Itu harus jelas ya. Makamnya jelas, tulisan-tulisannya jelas, sejarah masa lalunya jelas, harus warga Indonesia asli. Kira-kira begitu ya. Artinya kalau naturalisasi ya mungkin wallahu a'lam prosesnya akan lebih sulit daripada memang warga lokal asli di sini. Jadi teman-teman ya gak usah baper lah. Silahkan berjuang. Nah, soal pelecehan yang dilakukan atau tuduhan yang disampaikan bahwa Fuad Ferret melakukan pelecehan terhadap guru tua, itu hal lain. Silakan kalau misalnya teman-teman ingin melaporkan secara hukum, monggo silakan. Tetapi menurut saya ini mungkin catatannya buat penegak hukumnya. Kalau ini nanti diproses, maka akan banyak sekali rentetan kasus-kasus sebelumnya yang harus diproses juga agar menciptakan suasana keadilan. Kenapa? Kalau misalnya Gus Fuad Ferret nanti dipersoalkan secara hukum, maka akan banyak. Misalnya bagaimana Faisal Assegaf ya, menghina Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana Habib Rizik menghina Gus Dur misalnya. Dan sampai hari ini belum diproses. Nah, kalau satu diproses, otomatis harus diproses semua. Dan ini pasti menjadi catatan penegak hukum. Menjadi catatan kepolisian nanti. Gitu. Akan dipertimbangkan nanti. Efek ketika misalnya satu kasus ini diproses, maka harus diproses yang lain. Kemudian yang kedua, biasanya persoalan seperti ini gak langsung ujuk-ujuk masuk karena hukum. Biasanya pihak penegak hukum masih mencoba melakukan mediasi, kira-kira. Ya. Iopo enae, kira-kira. Gak langsung tiba-tiba tangkap Fuad Ferret, gak. Pasti nanti diklarifikasi. Diminta permohonan maaf misalnya. Diminta titik temu, ketemu dulu, ayo deh. Gak usah dikit-dikit hukum, gak usah dikit-dikit ke kepolisian.
Kalau bisa diselesaikan di warung kopi, ya selesaikan dulu di warung kopi. Kalau bisa diselesaikan dengan silaturahim, saling memaafkan, ya selesaikan dulu dengan cara saling memaafkan. Kalau dikit-dikit langsung ke aparat penegak hukum, ya nggak cukup personel kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang begitu banyak di Republik ini. Begitu teman-teman ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Gus Wahab Pleret itu ya pasti karena ada sebab musabab sebelumnya. Ya. Betapa teman-teman bisa menyaksikan kiai-kiai NU, tokoh-tokoh NU dilecehkan hampir tiap hari di media sosial. Terutama di Pilpres 2019 lalu. Tokoh-tokoh NU habis-habisan dibully, gak ada ampun pokoknya dah. Ya. Dan kita para santri juga melaporkan, tetapi tidak semua laporan diproses oleh penegak hukum. Ya, kami juga memahami bahwa penegak hukum juga memiliki keterbatasan. Kemudian ya sebelum itu masuk ke ranah hukum, ya kalau bisa mediasi dulu, diselesaikan secara keluargaan lah kira-kira. Kalau orangnya sudah minta maaf dan tidak mau mengulangi kembali, ya ngapain harus capek-capek ke situ gitu loh. Jadi kasus yang hari ini lagi rame, ya kalau bisa menahan diri lah. Saudara-saudaraku, ayo kita menahan diri. Ya. Sakit hati. Ya, kami juga sakit hati. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari dulu dihina begitu saja, katanya ahistoris, kayak tidak punya sumbangsi terhadap macam-macam lah tuduhan yang mereka lakukan. Kami juga sakit hati, tapi kami menahan diri. Nggak ribut-ribut, nggak perlu demo, nggak perlu turun jalan. Apalagi sampai bawa senjata tajam, itu jelas melanggar hukum ya. Saudara-saudaraku ya, yang kemarin teriak-teriak bawa senjata tajam, kalian itu sedang melanggar hukum ya. Nggak perlu ya. Emosi silakan, demo silakan. Nggak perlu teriak-teriak angkat senjata tajam, apalagi sampai ngajak perang, macam-macam ya. Kata yang buruk dibalas dengan kata-kata yang buruk, nggak usah. Ya. Itu kan sudah melontarkan kata buruk, dibalas pula dengan kata-kata yang buruk, itu tidak mendidik namanya ya. Kita santai aja. Apa yang kita diskusikan ini ranahnya ilmiah, bukan emosional. Mari kita tetap jaga persatuan, jaga persaudaraan, nggak perlu memprovokasi, nggak perlu ngajak-ngajak perang. Republik ini kita jaga bersama-sama, rukun, tentram, kita fokus membangun kesejahteraan umat, membangun kesejahteraan masyarakat. Indonesia semakin maju, Indonesia teduh, damai, tentram, sentosa. Ya. Maka sekali lagi saya sarankan ya, buat teman-teman yang kemarin kelihatannya beringas banget, bawa sajam, teriak-teriak siap bela katanya. Santai aja ya, santai aja. Ya, nanti kalau benar-benar terjadi, ciut, kabur duluan. Biasanya begitu ya. Seorang satria yang betul-betul satria, biasanya nggak rame-rame, di balik layar aja ngumpet ya. Giliran harus turun lapangan, ya betul-betul pemberani. Yang teriak-teriak di medsos biasanya cemen biasanya. Itu sudah, ya begitulah. Orang yang rame di medsos ya ngonten aja sebenarnya. Kalau betul-betul diadu di lapangan, takut mereka. Gitu. Jadi ciri-ciri pejuang-pejuang Nusantara itu di saat suasana genting, ia betul-betul terdepan. Di saat suasana masih memungkinkan dikendalikan, ya kita kendalikan saja dari rumah, nggak perlu teriak-teriak. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman tetap jaga kondisivitas Republik ini. Soal mau berdiskusi apakah junjungannya itu layak atau tidak layak menjadi pahlawan nasional, apakah junjungannya itu betul-betul terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah atau tidak, itu diskusi yang lain. Kenapa? Yang namanya klan ini ya dari dulu kontroversial, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jangan kaget lah kira-kira begitu ya. Gak apa-apa, misalnya nenek moyang kita juga dikoreksi, gak apa-apa. Apakah nenek moyang si A ini, nggak apa-apa, tapi ranahnya tetap ilmiah. Ya. Jangan sampai emosional, apalagi sampai teriak-teriak bawa senjata tajam.
Saya harap kepada para penegak hukum untuk adil ya, menyikapi kasus ini, jangan terjebak, terutama pejabat negara. Saya lihat kemarin ada beberapa pejabat negara, ya senior-senior kita juga, menurut saya terjebak. Ya. Terjebak memihak kepada salah satu kelompok. Nah ini berbahaya. Kalau menurut saya pejabat publik santai aja. Kita selesaikan diam-diam. Nggak perlu turun ke lapangan. Langsung. Kenapa? Konflik ini ya sebenarnya konflik ya, internal. Konflik ini masih bisa diselesaikan secara diskusi dan lain-lain. Tidak perlu pejabat negara ikut-ikutan memprovokasi. Pejabat negara itu harus netral. Kenapa? Ia makan dari uang negara. Pejabat negara milik semua warga. Pejabat negara bertanggung jawab untuk semua kelompok. Jangan memihak, jangan terlihat ya, pro kelompok tertentu saja. Kenapa? Ketika itu terjadi, maka itu berbahaya untuk persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.